Perkenalkan, nama saya Kasiro dari TK Rodotul Janah Jembayat, Kecamatan Margasari. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Asal Usul Kucing. Begini ceritanya. Di suatu hari di Istana Gelagahwangi di tepi Sungai Mekong, Demak, Kraton Bintoro pada tahun 1767 Masehi, seorang bangsawan Kraton Bintoro merasa jenuh ditinggal di istana. Dia ingin meninggalkan istana Kraton Bintoro. Dia sudah merasa jenuh dengan keadaan istana yang penuh konflik, perebutan tahta, hingga terjadi perang saudara. Esokan harinya, Raden Aryo dan istrinya bersiap-siap pergi meninggalkan istana. Raden Aryo dan istrinya pergi dengan menaiki kuda. Raden Aryo mengembara ke sana kemari bersama istrinya, hingga Raden Aryo tibalah di suatu tempat di sebelah utara Gunung Slamet. Dia berniat menetap di situ dan membuka lahan perkampungan di daerah itu. Lahan yang dibuka oleh Raden Aryo, akhirnya banyak orang-orang yang berdatangan ke tempat tersebut ingin menetap di tempat Raden Aryo. Raden Aryo memperkenalkan dirinya dengan nama samaran Ki Ageng Klinting agar tidak dikenal sebagai keturunan bangsawan. Karena apabila dikenal dengan sebagai keturunan bangsawan, dia akan diburu oleh penjajah Belanda. Orang-orang semakin berdatangan di daerah tersebut dan meminta Ki Ageng Klinting untuk menjadi pemimpin dan gurunya di daerah tersebut. Ki Ageng, bolehkah kita berburu kepadamu? Pinta seseorang warga di daerah tersebut. Ki Ageng menjawab, "Saudaraku, aku ini orang bodoh, aku tidak bisa apa-apa, aku seperti kalian juga. Tetapi kalau kalian memaksa ingin menjadikan aku sebagai guru, kita belajar bersama saja. Kita mulai bersama dan kita namai kampung kita ini sebagai Kampung Keputihan. Seperti niat kita yang suci ingin membangun perkampungan ini dan ingin belajar." Hingga suatu saat datang pengembara dari Gunung Jati, santri dari Syekh Syarif Hidayatullah atau sering dikenal dengan Sunan Gunung Jati, yang bernama Kiai Elang Sudrajat, yang bermaksud menyebarkan agama Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya datang ke daerah ini tidak memberi kabar dahulu. Tidak apa-apa, Tuan. Kami selalu terbuka untuk siapapun. Perkenalkan, nama saya Kiai Elang Sudrajat, murid dari Sunan Gunung Jati. Saya bermaksud ingin menyebarkan agama Islam di daerah ini. Apakah saya diterima di daerah ini? Subhanallah, kami sangat senang sekali, Tuan. Kami akan mengikuti ajaran Tuan. Hingga Raden Aryo atau Ki Ageng Klinting bersama warga Kampung Keputihan mendalami agama Islam. Hingga di suatu saat, di suatu hari, di Kampung Keputihan tersebut terjangkit wabah penyakit kulit yang sangat ganas. Warga Kampung Keputihan ada yang penyakit gatal-gatal, ada yang korengan, dan bermacam-macam. Hingga Kiai Elang Sudrajat mengabarkan keadaan Kampung Keputihan kepada Sunan Gunung Jati.
Dan Sunan Gunung Jati memerintahkan Kiai Elang dan warga Kampung Keputihan untuk berdoa kepada Allah, memohon kesembuhan kepada Allah. Namun di lain waktu, di lain hari, Kiai Sunan Gunung Jati mendapatkan bisikan. Dia disuruh untuk meminumkan air guci yang ia miliki. Air guci ini disuruh untuk diminumkan kepada warga Kampung Keputihan. Akhirnya Sunan Kalijaga memberikan air guci ini kepada Kiai Elang untuk diminumkan kepada warga Keputihan. Kiai Elang, ini air guciku, minumkanlah kepada warga Keputihan yang terkena penyakit kulit. Kemudian Kiai Elang menerima air guci itu dengan senang hati. Kiai Elang membawa air guci itu dan diberikan kepada warga yang terjangkit wabah penyakit kulit. Satu persatu warga Keputihan yang meminum air guci itu sembuh seketika. Tetapi karena keterbatasan air guci ini, warga belum semuanya meminum air guci. Masih banyak warga yang terjangkit penyakit tersebut. Dan semua warga Keputihan belum dapat meminum air guci tersebut. Hingga masih banyak warga yang menderita penyakit kulit tersebut. Hingga Kiai Elang melaporkan kembali keadaan Kampung Keputihan tersebut. Dan Sunan Gunung Jati mendapatkan bisikan kembali untuk menancapkan tongkat di kaki Gunung Slamet. Kemudian Kiai Sunan Gunung Jati memerintahkan Kiai Elang sederajat untuk menancapkan tongkat di kaki Gunung Slamet tersebut. Akhirnya Kiai Elang dengan senang hati menuruti perintah Sunan Gunung Jati untuk menancapkan tongkat di kaki Gunung Slamet bagian utara tersebut. Dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Kiai Elang menancapkan tongkat tersebut. Cabut tongkat tersebut. Apa yang terjadi setelah tongkat itu dicabut? Muncullah 13 pancuran air panas dari cabutan tongkat tersebut. Hingga pancuran air panas tersebut diberikan nama dengan 13 pancuran. Kemudian Kiai Elang mengajak semua warga Keputihan untuk mandi di daerah tersebut. Dan secara tiba-tiba semua warga yang terkena wabah tersebut menjadi sembuh dengan izin Allah. Untuk mengenang pemberian air guci tersebut dari Sunan Gunung Jati, kemudian Ki Ageng Klinting atau Raden Aryo Wiryo menaruh guci tersebut di tempat semedi Raden Aryo dan memberikan nama Desa Keputihan berubah menjadi Desa Guci. Pesan moral dari cerita tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa apapun bisa terjadi dan kita janganlah lupa selalu berdoa kepada Allah, memohon sesuatu kepada Allah. Karena dengan izin Allah semuanya akan terjadi. Demikian cerita yang saya bawakan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.